gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Ustadzah nek keliru Pak Poh maca dibenerna ya. Anak ustadzah ya. Bule yang dicintai ya, bule yang tercinta, tinggal satu-satunya tanteku ya. Bule yang saya hormati, adik-adik serta Esti tercinta ya. Yang saya hormati, dan mudah-mudahan yang ada di majelis ini, di rumah Pepunden ya, kita termasuk Pepunden ya, rumah dari Mbah Tomo ya, dulu juga tempat tinggal Mbah Tomo. Mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita tidak hentinya untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, sehingga malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul. Ini event yang sangat mahal sekali ya Mbak Is, ngumpulkan semacam ini tidak mudah ya, boleh mboten gampil. Alhamdulillah kula puwingene mah gitu juang keputu-putu ngoten nggih boleh, tapi alhamdulillah ini sudah mewakili dari ya bapak mamanya, bunda ayahnya ya. Ini kita insya Allah apa yang saya sampaikan ini nanti sebagai sedikit untuk bekal panjenengan semua setelah kemarin kita kehilangan, ditinggalkan. Kalau saya, Pak Lek saya yang tercinta, artinya yang saya anggap itu juga guru dan orang tua saya. Mudah-mudahan ini dianggap sebagai ujian dari Allah juga bisa, kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita kembali kepada ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita sebagai orang beriman itu harus yakin itu. Jadi ibarat manusia, anak, istri, suami ini adalah titipan Allah. Manakala titipan ini sudah diminta oleh yang punya, kita harus ikhlas, ngaten nggih boleh nggih. Kita harus ikhlas. Begitu juga panjenengan, bapak yang kita cintai, mbah yang kita cintai, ternyata sudah dipanggil, dikehendaki oleh Allah. Maka seperti ayat yang saya sampaikan ini di dalam surat Yunus ayat 49, likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi umat ini apabila ajal telah tiba, ajal itu batas waktu, batas usia,
Idza ja'a ajaluhum wala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, dan tidak bisa diundur sesaat. Kalau sudah takdirnya Allah menakdirkan bahwa ajalnya itu datang, seperti Bapak kemarin, seperti Pak Ali kemarin, itu tidak ada yang bisa, ya tidak bisa ada yang menolak, bisa yang protes, usul dan sebagainya, tidak bisa, karena itu Allah sudah menghendaki itu. Kita harus ikhlas. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup, semua yang bernafas ini akan mengalami kematian. Maka senyampang kita masih diberikan kesempatan, diberikan panjang umur, usia ini kita manfaatkan. Karena kematian, nyuwun sewu, kematian ini tidak menunggu harus tua, tidak harus menunggu sakit. Jadi ajal itu sewaktu-waktu. Mengapa ajal itu dirahasiakan oleh Allah? Ya memang semuanya ada hikmahnya. Supaya manusia ini oleh Allah dirahasiakan ini agar manusia selalu siap, selalu mempersiapkan tentang kematian. Dawuhipun Rasulullah, manusia yang cerdas itu bukan yang matematikanya 10, fisikanya 10. Tidak. Tapi yang cerdas ini adalah manusia yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah. Nah, ini adik-adik hadirin rahimakumullah, insya Allah almarhum Pak Lek atau Bapak penjenengan, mbah-mbah anak-anak ini insya Allah beliau ini bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan uswah. Karena menurut cerita beliau, dan saya juga menyaksikan, saya dan Mbak As kan yang insya Allah yang sering kesini, bukan sering ya, saya merasa belum sering, kurang punya saya frekuensi kesini. Karena mohon maaf terutama Mbak Rina, Mas Agus, Bule yang ada di sini, karena saya dan Mbak Az ini kebetulan juga waktunya dibagi. Bersyukurnya, dan ini juga amanah, setelah saya pensiun, ibunya ini pensiun juga dibagi. Jadi waktu untuk tenaga saya ini juga tidak hanya untuk keluarga, juga untuk masyarakat. Nah, ini alhamdulillah juga ditakdirkan saya waktu berangkatnya perjalanannya Pak Lek untuk menghadap Allah ini, alhamdulillah kemarin Mbak Rina ngebel, begitu langsung kebetulan saya pas juga longgar, langsung bisa datang sama ibunya. Itu sebetulnya sudah proses kemarin. Ya, sudah proses itu. Nah, dalam proses itu nyuwun sewu, orang yang nazak itu bermacam-macam. Tergantung bagaimana waktu hidupnya. Ya. Tergantung dari perilaku, akhlak perilakunya. Insya Allah almarhum Pak ini memang termasuk sosok hamba Allah yang insya Allah hartanya, kekayaannya, penghasilan tidak hanya untuk keluarganya, betul boleh ya? Menurut pengetahuan saya juga cerita dari, dan saya menyaksikan memang setiap gajian itu entah nanti betul apa tidak, Pak Ali itu sudah dibagi-bagi untuk si A, si B, untuk baik mungkin untuk putranya, juga untuk cucunya dan sebagainya, boleh terus gitu. Itu diantaranya.
Di samping itu juga Pak Lek semasa sugengnya ini juga insya Allah ya di samping putranya ini yang menjadi kewajiban di amanah yang pokok, tapi juga tidak meninggalkan keponakan, adik-adik, gitu boleh. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan panjenengan putra-putra mantu dan putra-putra kandung ini bisa barangkali sudah dilakukan dan ini perlu kita pertahankan. Kita teruskan sebagai anak yang soleh solihah itu melanjutkan kebaikan orang tua. Ya. Jadi saya pun juga berupaya untuk mencontoh beliau Pak Lek ini. Memang yang namanya ikhlas itu mudah diucapkan. Ya? Ikhlas itu mudah diucapkan. Sabar mudah diucapkan. Tapi melaksanakan luar biasa beratnya. Kalau kita tidak jihad nafsu kita kendalikan, tidak akan bisa terwujud yang namanya sifat ikhlas dan sifat sabar. Itulah yang dicintai, sifat mulia dari Rasulullah itu adalah sifat sabar. Maka yang baru saja kita beberapa bulan kita mendapatkan madrasah Ramadan. Memang Ramadan ini adalah sahrun sabrun, bulan kesabaran. Nah ini untuk mengasah kita. Yang sudah sabar semakin sabar, yang belum sabar kita berlatih. Saya belum sabar. Ya alhamdulillah saya punya istri yang selalu mengingatkan. Namanya sifat dasar manusia itu kan begitu. Kadang-kadang kok ini, kadang-kadang naik tensinya, temperamen naik. Lah, ini sebagai suami dan istri yang sudah suami istri ini saling mengingatkan, saling menyempurnakan. Kalau namanya jodoh itu saling melengkapi, bukan saling mencari kesalahannya. Betul Mas Nato ya, Mas Gus ya, Mas Agus. Begitu. Nah ini Mas apa? Mas Reza yang calon nanti jadi papa, calon jadi abi, ini juga sebagai bekal Mbak Diva, Mbak Bida ini, ya Wilda, ini semuanya juga calon sebagai ibu rumah tangga, calon mama, calon bunda, ini sebagai bekal. Jadi Mbah Kung ini selain kewajibannya kepada putra-putranya memang juga dirinya, artinya tenaganya untuk kehidupannya juga hartanya ini juga tidak dimiliki sendiri. Nek kira-kira Bapak panjenengan almarhum Pak Lek ini hartanya untuk dimiliki sendiri, kira-kira omah panjenengan kayak gini wis tingkat berapa gitu ya? Insya Allah ya boleh ya? Insya Allah bisa. Karena apa artinya harta itu kalau kita nikmati sendiri, kita tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan saudara, padahal bersedekah ini yang utama adalah kepada kerabat terdekat. Insya Allah almarhum bisa dilaksanakan, terbukti termasuk sedekahnya, kesabaran. Insya Allah seusia Bapak ini sudah, Pak Lek ini sudah seusia begitu, saya dengan lihat mata kepala sendiri untuk taklim ini juga istiqomah ngajinya untuk akad pagi. Oke, Mas Agus, ini pengawalnya Mas Agus sama Mbak Rina. Boleh juga. Ini diteruskan, dilanjutkan putra-putranya dan cucu-cucunya. Ya, mudah-mudahan semua ditakdirkan untuk menjadi ahli ibadah, ahli istiqomah semua. Istiqomah dalam hal juga majelis taklimnya, baca Qur'annya, sedekahnya dan lain-lainnya dilanjutkan. Kita sudah punya contoh. Almarhum Bapak, almarhum Pak Lek, Mbah Kung ini sekarang sudah berbeda, alamnya sudah berpindah ke alam barzah, ke alam kubur. Ini beliau bisa melihat putra-putranya, apa yang dilakukan cucunya, istri karena masih bule, masih sugeng, tahu apa yang dilakukan. Jadi kalau misalkan Mbak Is ini datang ke taklim atau setelah sholat, berzikir, baca Al-Quran, itu tahu. Ibaratnya orang yang meninggal itu seperti kita melihat TV.
ya. Kita kan bisa melihat tayangan TV bermacam-macam, tapi kita kan tidak bisa komunikasi dengan TV. Seperti halnya orang yang sudah meninggal itu. Paling melihat kita ngumpul ini tahu. Dengan ngumpul ini, paling dapat kiriman. Kiriman pahala kita kumpul ini. Ini kan dalam rangka taklim juga, ya. Dalam rangka taklim. Panjenengan sholat, panjenengan melakukan amalan-amalan apapun, panjenengan dapat pahala. Bapak, Mbah Kung dapat kiriman. Sehingga orang yang ada di alam barzah sama dengan di dunia ini. Wong teng donya nika nggih enten sing nglowemu walek golek nggih. Enten sing sedengan, nek sing kuru ngoten kok. Nek kuru niku napa? Ya diarani dari medis ya kurang gizi ya maksudnya. Lah kalau yang di alam kubur, di alam barzah tidak pernah dapat kiriman dari ahlinya. Lah piye wis ngombe terus main, maksiat terus ya. Terus kiriman dari mana? Mendoakan orang tuanya yang sudah ke alam barzah ini apa ya, tidak mungkin, tidak sempat. Maka keluarga kita naudzubillah dari jangan sampai terjadi ada yang begitu. Okay? Harapannya orang tua panjenengan, mbah-mbahnya anak-anak, Mbah Kung ini mengharapkan kau selalu berdoa, mungkin ya tidak ngomong ke panjenengan. Pasti berdoa, ya Allah berilah anak-anak saya ini menjadi anak yang soleh solihah. Jadikan cucu saya cucu yang soleh solihah. Yang di pondok, yang sedang kuliah, ini sempatkan kuliah ini dengan sungguh-sungguh, raih prestasi yang sebaik-baiknya. Anda berprestasi, bisa melaksanakan, mengamalkan, ini orang tuamu sendiri, orang tua anak-anak, ini dapat kiriman. Mbah Kung juga dapat. Mbah-mbahnya mbah buyut-buyut juga dapat kiriman. Lah inilah kemurahan di agama kita, di agama Islam. Jadi orang tua ini memang harus membekali. Mungkin semua yang sudah berkeluarga, yang sudah diamani Allah putra, mesti selalu tanpa diminta oleh anaknya, mesti mendoakan. Ya, bukan Mbak Rina? Ya Allah, anak-anak saya berikan anak yang sukses, jadi anak-anak yang soleh solihah. Anak yang soleh solihah itu yang bagaimana? Utamanya yang taat kepada Allah, juga taat kepada kedua orang tuanya, dan selalu mendoakan. Ya matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, itu seperti hadis yang sudah viral, yang sudah populer itu. Ini investasi orang tua. Anak yang soleh solihah ini, yang mau mendoakan kepada orang tuanya, apalagi yang sudah orang tua sudah tiada, sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah. Harus ini yang selalu dinantikan orang tua itu ini. Ibarat doa ini ibaratnya orang yang kehausan di dalam alam kubur. Semakin banyak ahlinya yang mendoakan, ibarat mendapatkan siraman air. Tidak pernah merasa haus. Maka di alam kubur ya lemu, gemuk, subur. Karena ahlinya, putra-putranya, cucu-cucunya, cicitnya ini ahli ibadah semua. Nah ini. Maka kita bersyukur karena Bapak, ya Pak Le, mungkin Mbah Kung ini selalu membekali. Walaupun beliau ini pekerjaannya seorang tentara TNI, tapi pendidikan agama keputraannya juga dinomor-satukan, ya boleh. Alhamdulillah, bersyukur. Sama alhamdulillah kebetulan saya juga orang tua saya sebagai polisi juga begitu, ketat sekali dulu. Kamu boleh sekolah di umum, tapi harus nempat di pondok. Ya alhamdulillah. Tanpa orang tua kita keras, kita jadi apa? Tidak tahu. Maka saya harapkan adik-adik saya, ini saya anggap adik saya,
Ya bagaimanapun namanya adik sepupu ya saya anggap adikku. Saya berikan nasihat semacam ini, saya tulus. Tidak karena ingin panjenengan puji, ndak. Ini lillah. Sejak kemarin saya matur Mbak As untuk izin saya ngumpulkan. Karena saya semacam ini bisa kuat juga termasuk Pak Lek yang menguatkan saya. Siapa ada permasalahan saya curhat ke Pak Lek juga. Jadi ada yang mengatakan semakin memang orang itu semakin tingkat pendidikannya semakin tinggi, tingkat tinggi, taraf hidupnya semakin tinggi. Ibarat pohon tinggi itu apa? Terpaan angin ini semakin kencang. Oke. Nah, ini saya rasakan juga. Nah ini kembali kepada malam ini saya kumpulkan monggo. Jadi biar Bapak ini di alam barzah ibarat sebagai tidak terasa menunggu sampai nanti hari dibangkitkan. Ya. Bapak bisa damai di alam kubur, ya, mendapat kiraman, bagikan almarhum Pak Lek, Bapak, Mbah Kakungnya anak-anakku ini ibarat berada di Raudhatul Jannah, ya, di taman surga. Di taman itu rasanya bagaimana, Mbak? Senang pada? Senang. Walaupun situasi bagaimana, penunggu hari kiamat, hari pembalasan nanti itu tidak terasa. Ujuk-ujuk nanti akan datang. Tidak terasa. Bagi yang nyun sewu, naudzubillah min dzalik, orang tua yang karena mengapa turun anak yang tidak soleh solihah? Ya karena orang tuanya juga kurang memperhatikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak soleh solihah, kita kan punya orang tua. Mbak Rina, ya Bapak ini kan orang tuanya. Gitu. Lah, insya Allah putra-putranya Bule, Pak Lek ini insya Allah soleh solihah. Ya. Nah, insya Allah nanti ke cucunya juga begitu. Panjenengan punya cucu, punya anak, kewajibannya juga mengarahkan. Tapi alhamdulillah, ponakan saya ini putra-putranya juga berada di pondok. Ini suatu hal yang karunia Allah, nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Ya. Karena di zaman apa ini ya? Zaman digital, zaman now, nek derek nom-nom sekarang, ini kadang-kadang anak dibawa ke pondok itu mau jadi apa dibawa ke pondok ini. Nah ini alhamdulillah panjenengan putra-putranya ditakdirkan oleh Allah semua taat manut dengan apa harapan orang tua. Saya juga betulnya marry dengan Mas Agus dan Mbak Rina. Putranya dua-duanya di pondok dan alhamdulillah ditakdirkan Allah diberikan oleh Allah nikmat bisa ngapalkan Quran. Udah tidak semua anak generasi bisa begitu. Pilihan Allah itu. Tolong jangan sombong, jangan riak. Ini amanah betul-betul dari Allah. Ditakdirkan bisa hafal Quran, dijaga, ya. Ya ini rasa syukurnya ini menjaga apa yang diberikan Allah, ini kita amalkan. Nah, insya Allah terus mengalir. Ini Mbak, Mbak Diva, ini sudah berikan mahkota nanti kepada bapak ibunya, ini mahkota di surga. Dan Mbak Fidai nanti Mbak Diva ini akan mendapatkan 10 tiket ke surga, 10 tiket. Akan diberikan kepada siapa? Ya tentunya kepada orang-orang terdekatnya. Boleh, Mbak Uti jangan khawatir. Insya Allah nanti ada tiket dari sang cucu ini. Ya Jolali Pak Puh ya Dok ya. Allah ya Pak Puh, Pak Dek, semua kerabat terdekat. Insya Allah. Budi, ya kabeh itu. Mudah-mudahan. Masyarakat. Nah, inilah
hal semacam ini saya khususnya Mas Romat ini, Pak Poh ini untuk beramal ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar untuk mencegah saya ajak untuk mencegah ke dalam kemungkaran. Ini memang kita wajibnya orang Islam ini watawasau bil haq, saling mengingatkan kepada kebenaran, dan watawasau bis sabr, mengingatkan tentang kesabaran. Ya. Nah, ini sekali lagi mari kita setiap saat sempatkan. Insya Allah saya yakin untuk putranya Balik Wardi, cucunya sudah seperti itu. Kalau tapi saya tetap menyampaikan, ya, karena namanya manusia itu setan selalu setiap saat menggoda. Wes mari sholat wis sedang kono enak aktivitas enak dinteni semayan karan. Sempatkan untuk sejenak kita berdoa, zikrullah. Dan waktu-waktu mustajabah ini jangan ditinggalkan. Sempatkan, entah 1 menit, 2 menit, bersyukur bisa agak lama. Ini dalam rangka untuk kita memanfaatkan waktu yang mustajabah. Insya Allah di samping Anda mendoakan untuk internal keluarga, juga untuk Bani. Nah, sekarang ini juga kan panjenengan semua putranya Balik Wardi ini kan Bani Wardi, nggih. Kalian Bani Mu'tiyah, nggih. Syukur nanti Mbak I, saudara yang tertua. Wis ya, wis bentuk barangkali ya untuk grup. Wis tali tempo nanti untuk reuni kecil Bani Wardi. Mas Agus, Mas Narto, Mas Gus. Ya ini biar apa? Biar jalinan silaturahim tetap terjalin. Jeneng silaturahim itu mau andalane kita. Betulnya enggak sama. Ya wis lumayan ngono wis enek silaturahim lewat WA. Tapi yang dijanjikan Rasulullah ini untuk mendapatkan pahala yang besar ya seperti ini, bertatap muka ngaten iki boleh nggih. Tak remen boleh ning ngaten iki. Napa namung di WA lewat video call mawon boleh. Mboten nggih. Ya, setiap saat kita berharap ya sembuh 3 wulan pisan, kita mungkin yang pacet, yang jauh, yang paling adil ndi lagi. Oh, Surabaya. Oh iya. Iya. Ya mudah-mudahan Mas Nato seandainya kalau sebulan apa 3 tahun, 3 bulan sekali apa 3 tahun. Ya minimal. Wah, dan ibu suwen nang ngene sak wulan pisan. Nggih boleh nggih nglumpuk ngene putra wayah, anak cucu ngumpul. Ya nek ngumpul ya aja terus mek karaoke tok, aku gak seneng nek ya. Diisi untuk saling. Wis gentenan iso. Ini semua ustazah, ustaz anak ya gantian dari Mbak Mas Narto, Mbak ya. Ustaz. Nah, Pak Po dulu juga begitu. Nah wis gak kata cerita nek ustazah wis nek mukadharah di pondok ya. Heeh. Saya juga punya yang dari keluarganya Mbak A, dari Bude ini ya keluarga besar untuk reuni ya sana. Reuni dari Mbah Haji Abdul Ghani, tapi terlalu luas. Sebetulnya saya ingin juga Bani Rajul Nakrawi ngoten boleh. Tapi nggih ngoten niku nek gak Pak Rahmat gerak karo Bu Ajo gak mlaku. Wis tak pal ngono banyak. Lah di Bani Abdul Ghani ya saya masuk di sana pengurus di reuni besar. Lho ngono iku sing mlaku Mbak E ya duguk gak punjere ya mantu-mantu, Mbak. Alhamdulillah. Dulu idenya pertama dari Pak Kartono garwane Mbak Dewi garwane Bulik. Cek Tito. Nggih Cek Tito. Nggih, Bulik Dawiya. Nggih niku pasangan kula Pak Kartono kula niki tiba mantu dan bisa wujud